Tidak menunggu lama, Polda Metro Jaya setelah menetapkan Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka langsung melakukan pencekalan. Polisi mencekal Muhammad Rizik Syihab dengan alasan agar tidak kabur ke luar negeri. Untuk Habib Rizik, penyidik menjeratnya dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, bangsa setanah air. Saya ingin update kasus perkembangan Muhammad Rizik Syihab yang hari ini sedang ditangani di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah resmi menetapkan MRS dan sekitar 5 orang panitia pengurus FPI yang lain menjadi tersangka atas dugaan kasus pelanggaran hukum terkait dengan kerumunan massa pada peringatan Maulid Nabi beberapa hari yang lalu. Saya baca saja informasinya ini dari OK Zone. Judulnya, Habib Rizik dicekal 20 hari pasca ditetapkan tersangka. Kamis 10 Desember. Jakarta, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan mencekal Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab untuk bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Pencekalan dilakukan setelah Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka. Surat pencekalan kepada MRS sudah dikirim kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam kurung pencekalan 20 hari. Ujarnya saat Juma Pers pada hari Kamis 10 Desember 2020. Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan selain Habib Rizik ada 5 orang ditetapkan tersangka, yakni Ketua Panitia Haris Ubaidillah, Sekretaris Panitia Ali bin Alwi Alatas, Penanggung Jawab Aman Suryadi, Penanggung Jawab Acara Sobri Lubis, dan Kepala Seksi Acara Habib Idrus. Penetapan tersangka itu setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar perkara pada Selasa 8 Desember yang lalu. Untuk Habib Rizik, penyidik menjeratnya dengan pasal 160 KUHP terkait penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan 216 KUHP. Saudara MRS di pasal 160 KUHP dan 216 KUHP, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Sementara itu, kelima tersangka lainnya, ujar Yusri Yunus, dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kalau mereka tidak mengindahkan polisi, maka kami siap tangkap mereka, kata polisi. Oke ya, saya kira ini puncak dari huru-hara kemarin. Dan sekali lagi untuk saudara-saudaraku para laskar FPI pada kesempatan hari ini, sekali lagi saya mengingatkan panjenengan semua, saya mengingatkan Anda semua, banyak dari kalian yang masih muda-muda, masih umur 20 tahunan, seperti yang kemarin tewas pada saat insiden dengan polisi di jalan tol. Tahan emosi Anda, tahan diri Anda, pakai logika akal sehat. Jangan lagi menghadang aparat keamanan di dalam menjalankan tugasnya, karena ini akan berisiko sangat besar kepada keselamatan Anda. Polisi sudah mewarning jauh-jauh hari sebelum ini. Jauh-jauh hari pasca kerumunan Maulid Nabi itu, Pak Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Kapolda Metro Jaya sudah mewarning semua akan menindak tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran pada kasus kerumunan dan kasus-kasus yang lain, termasuk kasus penghadangan polisi di Petamburan. Polisi juga sudah mewarning tidak akan pernah mengalah kepada aksi-aksi premanisme. Sekali lagi, tahan diri Anda, ikuti prosedur hukum di kepolisian, tidak usah sok-sokan jihad, belum tentu itu jihad. Belum tentu itu jihad. Sekali lagi, jihad itu kalau membela negara, membela keutuhan negara Republik Indonesia ini dari musuh-musuh bangsa, baik yang datang dari luar negeri penjajah ataupun yang datang dari dalam negeri dalam kurung pemberontak, itu baru jihad. Tapi kalau Anda membela seseorang
belum tentu itu jihad, walaupun yang dibela Habib sekalipun. Mengapa? Karena Habib bukanlah manusia yang bebas dari dosa. Habib mungkin saja melakukan kesalahan, karena Habib bukanlah Nabi. Habib adalah zuriat Nabi, tapi bukan Nabi. Kalau Nabi memang maksum, dibebaskan, dijaga dari dosa. Tetapi zuriatnya, keturunannya, bukanlah manusia-manusia yang maksum, yang bebas dari dosa. Artinya, Habib sangat mungkin melakukan kesalahan. Ketika Habib melakukan kesalahan, maka Habib juga bisa dikenai hukuman. Dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Nabi sendiri pernah mewarning bahwa kalau andai saja putrinya yakni Fatimah melanggar hukum, bahkan Nabi yang mengancam, mewarning akan memberikan, bahwa beliau sendiri yang akan memberikan hukumannya. Oke, saudara-saudaraku semuanya, khususnya Laskar FPI, tetap jaga persatuan, jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Anda mengatakan mencintai Pancasila, bela Pancasila, maka marilah bela negara kesatuan Republik ini. Bantu polisi untuk menyelesaikan proses hukumnya dan jangan diganggu, karena itu beresiko bagi Anda sendiri. Terima kasih. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia saudara A. Yang keempat, saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, saudara SL untuk penanggung jawab acaranya, dan saudara HI. Ya, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pertama, teman-teman. Nanti kita masih menunggu yang lain. Ada pertanyaan, silakan. Ya, itu Pak pertanyaannya. Ke-6 tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa, ya, yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita inikan. Apa upaya paksanya? Kan ada 2, dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.